Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Saya dapat mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah filsafat penjas dan olahraga, di mana materi yang saya bawakan adalah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aditya Suleman dengan NIM 2003015000039, kelas PJKRA. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam konsep agama. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia yang pertama, yaitu Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul oleh karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritis selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mitologi bangsa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di Timur kuno. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Sejarah ilmu pengetahuan. Di kalangan para ahli sejarah, banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan arti dari sejarah. Namun dapat ditulis dan disimpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi, dalam pembagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada beberapa dalam berbagai literatur yang ada. Ilmu pengetahuan menurut Giorgi Gemoli. Menurut Giorgi Gemoli, ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi tiga, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. Giorgi Gemoli menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan berbagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah, pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai kepemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Sebagai contoh, gempa bumi pada saat itu tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kualitas. Dari hal tersebut, diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris, serta dapat diukur. Dalam sejarah mencatat, bangsa Yunani lah yang pertama diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu, karena telah berhasil menyusunnya secara sistematis. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosofik klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah, tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia, namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga perkembangan pada generasi-generasi setelahnya itu ibarat membuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry atau inti poin untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Munculnya ilmuwan terkemuka, yaitu pertama, Thales.
di tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Tridenti Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar, filosof, Thales amat gemar melakukan rihla. Yang kedua yaitu Pythagoras pada tahun 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos, Saloni, tetapi kemudian berada di keraton Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dari filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahir Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut dengan Pythagoras Society. Ketiga yaitu Socrates pada tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elenchos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat yang bermoral, dan juga filsafat secara umum. 12 periode setelah Socrates ini disebut dalam zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul ada perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjolkannya adalah Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi, dan sekaligus menjadi murid Socrates. Keempat yaitu Plato. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menuliskan tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utamanya. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad keempat sebelum Masehi adalah seorang filsuf Earlist paling tua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademis hingga saat ini. Kelima yaitu Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai suatu dasar dari setiap pelajaran tentang logika dan berpikir induktif. Logika yang digunakan untuk menjelaskan cara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan pikiran. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan yang besar yang dipersatukannya dalam satu sistem logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut dengan silogisme atau penarikan kesimpulan. Sebelum masuk periode Islam, ada yang menyebut sebagai periode pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini ada pada 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di dalam ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teologi. Perkembangan ilmu pengetahuan periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-A'la dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah.
Gairah intelektual di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Age. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh orang Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa dan zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosofi Yunani dan berbagai teman di lapangan ilmiah lainnya. Sekitar abad 6-7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti karya Al-Erzet merupakan sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Ada juga Rasas yang mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continuous. Ibnu Sina menulis buku-buku kedokteran. Al-Qanum yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khwarizmi atau algoritmus menyusun buku aljabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa yang menjadi pembuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Ibnu Rashid, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya Aristoteles Al-Idris, telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk tersampaikan kepada Raja Boger II dari kerajaan Sicilia. Perkembangan ilmu pengetahuan periode Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, dan sekularilisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membinani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik, Renaissance pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan of Coloring pada abad ke-18 abad 18 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar ilmu pengetahuannya dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Albert Einstein adalah seseorang ilmuwan fisikawan. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statik, dan kosmologi. Dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk menjelaskan tentang efek fotoelektrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Karyanya lain berupa gerak Brownian, efek-efek fotoelektrik, dan rumus Einstein yang paling terkenal adalah E sama dengan mc². Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Sebut saja beberapa pertemuan yang dilansir oleh seorang ilmuwan sebagai penemuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik elektronika, transistor dan IC, robotika, mesin produksi dan mesin pertanian,
TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon, dan seluler, rekayasa pertanian dan DNA, perminyakan, teknologi luar angkasa, AC dan kulkas, rekayasa material, teknologi kesehatan seperti laser, IR, USG, fiber optik, dan fotografi, kamera video. Kini penemuan terbaru di bidang teknologi telah muncul kembali. Sumber lain telah memberitahukan penemuan memristor ini merupakan keberhasilan itu menghidupkan kembali mimpi untuk bisa mengembangkan sistem elektronik dengan efisiensi energi yang jauh lebih efektif. Caranya, memori yang bisa mempertahankan informasi bahkan ketika powernya mati, sehingga tidak perlu ada jeda waktu untuk komputer untuk boot up. Misalnya ketika dinyalakan kembali dari kondisi mati, hal ini digambarkan seperti menyala mematikan lampu listrik ke depan komputer, juga seperti itu. Itulah tadi penjelasan saya dari materi mata kuliah filsafat penyakit dan olahraga, di mana materinya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.